sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannif hadil kitab wa muqattibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan tentang penentu sah dan tidaknya sholat kita. Kemarin diterangkan dalam kitab Fathul Qorib ini ada 18. Yang pertama kemarin niat di dalam hati serempak dengan kita mengucapkan lafadz Allahu Akbar. Yang kedua berdiri baru mengucapkan lafadz Allahu Akbar. Terus yang nomor 4 yaitu warrabi'u, dan adapun yang keempat penentu sah dan tidaknya sholat kita itu qiraatul fatihati, membaca fatihah. Membaca fatihah. Umpama nggak hafal Pak, ada kira-kira yang nggak hafal fatihah? Umpama ada. Nah, ini ada kemudahan au badaliha ataupun gantinya fatihah. Bagi siapa? Liman, bagi orang-orang la yahfadha, la yahfad, yang tidak hafal siapa orang tersebut kepada surat Fatihah. Entah belajar, entah dengar terus, rata-rata kalau Fatihah itu hafal. Cuman kalau menurut guru-guru kita dan menurut prosedur Quran loh ya, prosedur keilmuan, walaupun kita hafal, dengar dari orang lain, kalau tidak kita gurukan, kalau Quran itu tidak sah. Khusus Al-Quran, mau tidak mau, kepeksa atau tidak, kita harus punya guru, jangan tidak. Man laisa lahu syai'un fasyai'uhu syaitonun. Barang siapa kok tidak punya guru, khususnya tentang Quran, maka berarti dalam hadis tersebut gurunya adalah setan. Khusus hadis itu khusus untuk Al-Quran dan yang berhubungan dengan Al-Quran. Makanya ini mohon maaf Pak Imam, nggak urus Pak Imam, Pak Khotib, Pak Bilal, Pak Mudim, Pak siapapun itu, kita jangan malu untuk berguru, khususnya tentang baca surat Al-Fatihah. Khususnya tentang baca surat Al-Fatihah, karena di situ merupakan rukun atau penentu sah atau tidaknya sholat kita. Tapi Pak, kami dulu sudah berguru kok waktu kecil. Ya sudah, kalau sudah terima macam itu ya macam mana lagi, ya kan itu. Yang penting keterangannya seperti itu. Dan khusus surat Fatihah nggak urus imam, nggak urus makmum, dalam madhab Syafi'i sama-sama harus baca, karena termasuk rukun bacaan. Rukun bacaan yang pertama itu lafadz Allahu Akbar, takbiratul ihram. Rukun bacaan yang kedua yaitu membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu andaikan benar-benar belajar, semakin tinggi kelas gurunya ya semakin sulit. Itu semakin tinggi kelas gurunya semakin sulit. Saya masih ingat dulu waktu saya berguru dengan Al-Ustadz Munib Al-Alawi, itu ketika saya di dusun, hafalan Quran lomba sudah menang 10 juz. Perasaan di dusun itulah paling hebat lah. Ketika ngaji Fatihah sama beliau, ya kan, baca a'udzunya itu
Kalau tidak keliru tuh 2 minggu belum selesai. Saya perkirakan ya kan, selesainya saya baca Fatihah berguru dengan beliau itu sekitar 3,5 bulan, khusus Fatihahnya saja. Nah itu memang agak sulit kalau digurukan yang benar-benar. Nah, itu. Tapi enaknya yaitu syariat itu mudah, Islam itu mudah, nggak hafal, nggak benar bacanya, boleh diganti lainnya. Itu. Nah, membaca Fatihah sebagai rukun tadi fardun, baik itu fardu kanat adanya apa as-sholatu sholat, au naflan ataupun sholat sunnah, entah sholat wajib, entah sholat sunnah, semua muanya sholat itu memerlukan rukun yang bernama bacaan suratul Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan adapun lafadz bismillahirrahmanirrahim itu ayatun sebagai ayat minha dari suratul Fatihah. Walaupun nanti kalau kalian jalan-jalan ngopinya agak jauh dikit ke Maroko, ke Sudan, ke Mekah, ke Madinah, itu Fatihah bismillahnya nggak dibaca. Nah kalau di Madinah saya dengar sendiri ya, itu bismillahnya dibaca sama imamnya, cuman pelan-pelan. Itu kalau di Madinah. Kalau di Mekah memang tidak terdengar lafadz bismillahnya. Cuman kalau di Mekah ya, kalau di Madinah masih terdengar pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim baru. Alhamdulillahirabbil alamin, begitu. Nah, itu. Ya kalau di sini jangan Pak Topik dibacalah ya. Jangan mentang-mentang diceritai Pak Dar. Kalau di sana Pak Topik nggak baca bismillah terus Pak Topik ikut-ikut pula ya kan. Nggak boleh, madhabnya beda. Tiba-tiba Pak Taufik ngimami alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kaget makmumnya subhanallah, malah kaget pula Pak Taufik ya kan gitu. Repot ya kan itu. Dibaca. Kalau umumnya dibaca, kita baca. Takutnya itu kalau Pak Taufik nanti ditanyoi, Pak Imam, ngapa nggak baca bismillah? Takutnya nggak bisa menerangkan. Nah, akhirnya jawabnya apa? Entah kata Pak Dar di Madinah macam itu. Nah itu yang repot. Ya itu begitu maksudnya. Oh, kalau kawannya umumnya dibaca ya dibaca gitu. Kamilatan yang sempurna. Waman adapun barang siapapun itu, entah imam, entah makmum, orang yang sholat, koaskoto gugur minal fatihati dari fatihahnya, harfan satu huruf saja, au tasdidatan atau satu tasdid saja, au abdala atau mengganti harfan dengan huruf minha dari fatihah biharfin dengan huruf yang lain, lam tasih maka tidak sah apa qiraatuhu bacaannya orang tersebut. Wala sholatuhu, kalau fatihahnya enggak sah ya berarti nanti sholatnya juga tidak sah. Itu tadi ingta amada jika sengaja. Wa illa jika kok tidak sengaja, wajib maka hukumnya wajib alaihi bagi orang yang sembrono ganti fatihah hurufnya tadi apa i'adatul qiraati, mengulangi bacaannya. Jadi setiap Quran itu sudah ditentukan hurufnya, sudah dihitung. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa hurufnya coba? 1, 2, 3 harus pelamoan. Hurufnya 19. Nah, berapa? Nah, saya sudah ngomong masalahnya. Tasdidnya berapa? Tasdidnya. Nah, tasdidnya 14. Nah, nanti dihitung ya. Nah, sekarang hurufnya berapa? Khusus Pak Tamrin ya. Hurufnya Fatihah berapa? Nanti kalau bener 50.000. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah ya. Nah, itu. Nah, lewatlah 50.000. Berapa hurufnya? Nah, ya itu betul itu sebenarnya. Tadi tidak mau jawab ya sudah lewat. Nah, jadi hurufnya 156. Nah, itu tidak boleh kurang dari itu. Oh, malu.
Malu tak ndak bisa ya kan, beda tipis itu. Kalau mu'alif enggak, kalau dia tadi betul Pak ya kan, jawab so guru 156 langsung 50.000 cash. Itu jawabnya ragu-ragu 159 157 156 ya kayak orang hitung-hitungan apa ya. Lamoan wong buya kok lamo jawabnya ya kan itu. Hurufnya 156, tasdidnya ada 14. Itu seperti itu. Nah itu ya malu dari Kutoboyo kok yang nunjukin Pak Topeng. Panggilannya Buya pula itu. Nah itu harus hafal gitu Pak Guru ya. Kalau perlu usahakan setiap guru itu hafal setiap satu surat itu hurufnya berapa, tasdidnya berapa, itu usahakan hafal. Ini ayatnya udah hafal Pak, enggak pernah baca. Repot ya kan. Yang dihafali cuma jalan ke rumah budak tuh baik kan itu. Kali-kali hafal keren dikit gitu kan, hafal hurufnya surat gitu. Sekarang surat Ikhlas berapa ayatnya? Surat Ikhlas masih noleh sama Pak Taufik. Nah sudah repot. Hurufnya berapa? Apalagi hurufnya Pak, ayat udah hafal. Aduh. Nah itu seperti itu ya. Nah itu macam mana besok kalau ada Pak Dai atau penceramah kok tanya ya kan, kalau muridnya nggak bisa gurunya, repot nanti kan itu. Jadi intinya entah itu makmum, entah itu imam, dia wajib membaca suratul Fatihah. Wajibu dan hukumnya wajib apa tartibuha, mengurutkan ayat-ayatnya Fatihah. Bacanya harus urut Pak Tamrin, jangan dibulak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah itu ya pas. Itu lain, jangan silakan itu, tapi jangan pas untuk sholat atau ya. Nah kalau untuk apa namanya bahasa orang sini apa bahasanya ya? Untuk melet lah ya, nah terserah, tapi kalau pas untuk sholat jangan. Nah ya, nah, terserah lah itu, pakai lah, tapi jangan pas untuk sholat. Kalau pas untuk sholat usahakan diruntutkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai waladhdallin gitu ya. Kalau pas di luar sholat, nak dibalik-balik terserah gitu. Wah itu urusan dia dewek ya kan itu. Ya gara-gara perempuan ini nyari dosa ya kan. Mulai surat Fatihah ya kan. Apa udah? Yang nuntut bisa surat Fatihahnya tuh Pak Makhlis. Tahu kurang ajar ya kan itu. Mau aku nih kalamu loh ya kamu untuk melet-melet perempuan ya gitu bisa itu. Yang merasa tobatlah. Bi ayat ro'ah, gambarannya jika membaca siapa orang yang sholat ayatiha, kepada ayatnya Fatihah, ala natmiha, atas runtutannya surat Fatihah, al ma'rufi, yang sudah terkenal, sudah diketahui. Wajibu dan hukumnya wajib aidon dengan lagi apa muwalatiha, terus menerusnya bacaan Fatihah. Gambarannya biayasil, jika tersambung apa ba'du kalimatiha, sebagian kalimatnya Fatihah diba'din dengan bagian kalimat yang lain, min ghairi faslin dengan tanpa memisah, illa biqadri tanafusi kecuali kira-kiranya bernafas. Jadi usahakan bacaan Fatihahnya itu bersambung. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, usahakan kalau bisa milih dan ada
Yang mengimami itu ya yang napasnya masih panjang. Kalau bisa, kalau ada, kalau nggak ada ya macam mana lagi gitu. Ini udah ya kan, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kalau bisa, tur kalau ada. Cuman kalau nggak ada, tur nggak bisa ya macam mana lagi. Wong yang mau sholat ya yang macam itu, ya kan? Yang mau yo itu, yo cuman dia dewean imam yo diolah, makmum yo diolah. Nah, macam mana lagi, yes? Borongan. Fa'ing tahalala jika kok memisah-misah atau menyelau-nyeloi siapa man adikro kepada dikir baina muwalatiha antara runtutnya Fatihah kotoa maka termasuk hukumnya memutus siapa orang tersebut kepada bacaan Fatihah. Ini umpama contoh, ini biasanya yang ngawur itu Pak Tamrin. Wahing walhamdulillahirabbil alamin. Itu masih mending. Ada yang lain. Wasing dampot, masya Allah. Sholat tidak dampot pula. Masya Allah. Besok jangan diulangi lagi, sudah ngaji. Wasing. Ada yang lainnya pula itu. Jangan ya. Nah, itu termasuk memutus Fatihah. Pas baca Fatihah, pas bersin. Ada lagi satu lagi yang biasanya terjadi. Pas baca Fatihah, dia pas nguap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Nah, itu termasuk dihindari, ditutup lah. Berhenti dulu terus ditutup. Itu caranya. Jangan sambil baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Saking ngantuknya. Tentunya macam Pak Tamrin tiba-tiba tidur ya kan. Udah. Walal mu'alif rahimahullah itu seperti itu caranya. Illa ayat ta'alaqa kecuali jika berhubungan apa adikro dikir bimaslahati sholati dengan kebaikannya sholat atau aturannya sholat. Dicontohkan di sini kata minil makmumi seperti membaca aminnya seorang makmum fi asna'i fatihatihi di tengah-tengah fatihahnya makmum likiroati imamihi karena bacaan fatihahnya imam. Contohnya kasusnya begini, termasuk tidak memutus fatihah ya. Ini imamnya Pak Topik. Pak Topik sudah waladhdallin. Kan sunahnya baca makmumnya amin. Nah ternyata Pak Kadus baru baca Fatihah sampai Maliki Yaumiddin. Boleh berhenti dulu. Sama-sama baca amin. Karena Pak imamnya sampai waladhdallin kan gitu. Setelah Pak Kadus baca amin serempak tadi, baru sampai mana tadi? Maliki Yaumiddin kan? Diteruskan iya kana kudu wa iya nasta'in. Nah itu seperti itu, bukan kok harus imamnya sudah baca Fatihah baru kita baca Fatihah, boleh nyicil duluan. Itu maksudnya. Lah iya kalau kita nunggu imamnya sudah baca Fatihah baru kita baca Fatihah, ya kalau imamnya baca surat. Kalau imamnya tidak baca surat, langsung ruko. Nah, apa yang terjadi coba? Nah, anggaplah, tapi Pak kan boleh jadi tanggungannya imam, oke. Cuman kan tidak dapat fadilahnya membaca Fatihah sayang. Gitu. Jadi guyur lah. Imamnya baca Fatihah itu kita guyur. Cuman ya jangan pula nyaingin imamnya. Imamnya keras, Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya lebih kencang pula, Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan, kaget imamnya. Malah noleh ke belakang, ya kan? Batal malah sholatnya. Kok batal Pak? Lah dadanya ke belakang, jadinya tidak menghadap kiblat, itu maksudnya yang menjadi batal itu. Waman dan adapun siapapun itu, kok jahila bodoh al-fatihah kepada Fatihah, wa ta'adzarat dan sulit
dan berudzur alaihi bagi orang tersebut. Kenapa kok udzur? Li adzami muallimi, karena tidak adanya pengajar. Masalah umpamanya, andaikan ini di suatu kampung yang tukang ngajar Fatihah nggak ada, Pak Tamrin nggak ada, Pak Mukhlis nggak ada, Pak Imam nggak ada ngajari Fatihah. Nah, sampai dia nggak bisa baca Fatihah, ternyata wa ahsana dan lebih bagus ghairuha selain Fatihah minal Qur'ani dari Quran, wajib maka hukumnya wajib alaihi bagi orang tersebut apa sabu ayatin 7 ayat mutawaliyatin yang terus menerus iwadun sebagai ganti anil Fatihati dari surat Fatihah. Andaikan ini ada kasus orang baca Fatihah nggak bisa, disuruh Bismillahirrahmanirrahim nggak bisa, Bismillahirrahmanirrahim lah umpomo ya boleh. Andaikan dia kul huwallahu ahad fasih, boleh diganti itu maksudnya gitu. Cuman kayaknya ya tidak mungkin ya, wong Fatihah tidak bisa apalagi ayat lainnya gitu maksudnya itu. Nah kasus ini tadi boleh diganti ayat lainnya andaikan Fatihahnya nggak bisa. Au mutafarikotin atau ayatnya terpisah-pisah. Fa'in ajaza maka jika kok tidak mampu lagi siapa orang tersebut anil Qur'ani dari baca Quran, ata maka boleh mendatangkan siapa orang tersebut badalan sebagai ganti ata maka boleh mendatangkan siapa orang tersebut bidikrin dengan dikir badalan sebagai ganti anha dari bacaan Fatihah. Andaikan ini kelasnya kita ya. Andaikan Fatihah kita nggak bagus, berarti Fatihah kita itu dianggap menjadi zikir. Nah, itu makanya jangan takut Bang Edi jadi imam, jangan takut Mbah Yanto jadi imam. Andaikan Pak Topik nggak ada, tetap harus salah satu mau jadi imam. Pak, bacaan Fatihah saya nggak bagus, nanti diseleksi sendiri oleh malaikat. Ini kelasnya ayat Quran apa kelasnya dikir. Kalau dikir nggak berdosa, nggak ada pengaruhnya dengan sah dan tidaknya sholat itu. Nah itu gitu ya. Makanya jangan takut. Makanya kan ada hadisnya itu. Solu kholfa mangqala la ilaha illallah. Sholatlah kalian semua di belakangnya orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini salah satu konsekuensi dari ini. Orang kok nggak bagus baca Fatihahnya, maka silahkan baca Fatihah sebisanya. Nanti dikelaskan sebagai dzikir. Itu maksudnya. Bihaitsulah yang khusus sekiranya tidak mengurangi apa dzikir an hurufiha dari hurufnya Fatihah. Fa'in lam yuhsin, andaikan kok tidak bagus siapa orang tersebut Quran baca Qurannya, wala dzikron dan juga tidak bagus apa baca dzikirnya. Nah ini kasusnya lebih parah lagi. Baca Fatihah nggak bisa, ayat lain nggak bisa, dzikirnya nggak bisa. Apa ada Pak begitu? Ada. Kalian tidak menemui dakwah di orang-orang Jawa zaman dulu. Mbah bilang la ilaha illallah, apa dia bilang? Mbah Mudin jaluk lawo. Nah itu. Mbah bilang Allahu Akbar, apa? Lawo bubar. Nah, kalian tidak menangin toh dakwah yang model gitu. Guru-guru kita dulu nemui dakwah tuh model itu. Nah, orang yang model seperti itu, ya kan? Nah, contoh lagi umpama orang bisu atau suaranya nggak jelas. Orang apa sumbing bahasanya. Nah maka boleh pakai yang ini. Waqafa maka diamlah siapa orang tersebut qadrul fatihati sekira-kiranya lamanya orang baca Fatihah. Kurang enak apa fikih itu ya. Jadi nggak ada alasan lagi kita nggak sholat. Nggak bisa Fatihah suruh dzikir. Suruh ayat lain dulu. Nggak bisa ayat lain disuruh dzikir, nggak bisa dzikir disuruh diem kira-kira lamanya orang baca Fatihah. Maka ya bener orang-orang yang udah baca Fatihah itu terserah imamnya lah ya, rukuk gitu, amin ini sudah sah. Nah itu begitu.
Jadi diem, kira-kira lamanya orang baca Fatihah. Wa fi ba'di nusfi, dan di sebagian redaksi kitab qiraatul Fatihati, yaitu tulisannya qiraatul Fatihah pada bismillahirrahmanirrahim, setelah membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ya adapun bismillahirrahmanirrahim itu ayatan, sebagai ayat, minha, dari surat Fatihah. Ini salah satu alasan, salah satu ya, kenapa beberapa madhab itu tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, karena itu nanti sudah lain. Nah, menurut para ahli madhab yang lain, bismillah itu adalah berdiri sendiri. Nah, itu begitu. Atau yang satunya lagi, bismillah itu adalah awal setiap surat, masing-masing surat kecuali surat Baroah. Nah, itu pendapatnya begitu. Ada pendapat lagi bahwasanya ketika itu Nabi, sahabat itu mendengar Nabi itu tidak baca bismillah. Nah, macam-macam lah. Cuman umumnya kita baca bismillah gitu. Itu syarat yang rukun yang nomor 4 penentu sah dan tidaknya sholat kita, yaitu membaca suratul Fatihah. Usahakan khusus Fatihah berguru. Cari guru, tidak harus dengan saya, siapapun itu boleh, ya, digurukan. Karena Quran itu ada gurunya. Nabi sendiri dalam hikayat itu menurut para ulama namanya berguru, karena beliau melewati malaikat Jibril. Nah, itu begitu ya. Wal khamisu, dan adapun yang nomor 5 penentu sah dan tidaknya sholat itu ruku. Wa aqallu fardhihi, dan adapun paling sedikit-sedikitnya fardunya ruku, liko imin, bagi orang yang berdiri, qadirin, yang mampu ala ruku, atas ruku, muqtadilil khalqati, yang umum bentuk tubuhnya, salimil yadaihi, yang selamat kedua tangannya, warukbataihi, dan kedua lututnya, maksudnya tangannya ya umum, kakinya ya umum. Bagaimana ayan khania, jika merkungkung itu membengkok, bi ghairi inkhinasin, dengan tanpa membungkuk. Membungkuk bagaimana ya? Nah, qadra bulughi rohataihi, sekiranya sampai apa kedua telapak tangannya, rukbataihi, kepada kedua lututnya. Jadi seminimalnya ya, itu seminimalnya itu pokoknya tangan kalian itu nempel, geringan, semutan, tangannya nempel di sini. Berarti gini boleh Pak, pokoknya bagaimana tanganmu ya nempel di sini, itu ya, itu paling sedikitnya, itu maksudnya tuh. Seidak-idaknya sampai sini maksudnya Bang Edi, seidak-idaknya sampai sini. Mau ke bawah lagi ya terserah. Maksud keterangan ini seminimal tuh segini, seminimal. Ini sudah rukuk sempurna, sepaling sedikit-sedikitnya sempurna tuh begitu. Itu maksudnya gitu. Telapak tangan ditempelkan di lutut. Maksudnya orang punya tangan umum, kakinya ya umum, bentuk tubuhnya umum. Itu pokoknya tangannya ditempelin di sini. Ya kalau yang sempurnanya seperti yang diajari guru-guru kita ini nanti yang di bawah ini. Nah, itu kelewatan tuh Bang. Israf itu. Berlebihan itu. Nah itu begitu ya. Lau aroda, jika menginginkan siapa seseorang, ahuma, kepada meletakkan kedua telapak tangan, alaihima, kepada kedua lututnya. Fa'ilam yakdir, ini ada keringanan lagi. Andaikan kau tidak mampu ala hadar ruku'i, dari inilah ruku', inhanna, maka melengkunglah siapa orang tersebut, makdurohu, sekemampuannya orang tersebut. Kalau nggak mampu ya sudah bengkok dikit, ataupun berubah dikit lah dari asal semulanya. Wa auma'a, dan berisyarat bitorfihi, dengan kelopak matanya, kedip-kedip. Andai kan nggak mampu nian, kadang sudah nggak bisa kedip ya, masih belum mau sholat. Auzubillah ya kan. Mumpung sehat inilah pada sholat.
Jangan sampai ibaratnya kakek banyak alasan tuh kalau sudah sakit. Ngapa ndak sholat tuh? Pak Guru, Pak Ustadz, ini untuk bengkok, sakit ini punggung. Ya kan, itu banyak alasan lagi. Sehingga sampai mati belum tobat, sampai mati belum sholat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dihindarkan dari model seperti itu. Wa akmalu ruku'i, dan paling sempurnanya ruku' itu taswiyatur raki'i, menyamakannya orang yang rukuk dhahrahu kepada punggungnya, wa unuqahu dan lehernya. Nah, umumnya ya sama tadi, antara leher sama punggung lurus. Bihaitsu yasironi, sekiranya menjadi apa punggung dan leher kasofhatin seperti papan wahidatin yang satu. Wa nasoba, dan memasang sakoihi kepada kedua kakinya. Wa khoda, dan mengambil rukbataihi, dan memegang rukbataihi kepada kedua lututnya, biadaihi, dengan kedua tangannya. Kalau yang sempurna, yang biasanya diajarin guru kita kalau tidak benar dipentung dulu. Nih ya. Nih. Nah, antara leher sama punggung lurus. Caranya biar lurus gimana, Pak? Pandangannya kira-kira jatuhnya lutut itu di mana? Nah, itu kalian pandang. Nanti insya Allah lurus. Kira-kira tempat jatuhnya lutut itu di mana? Itu kalian pandang. Itu insya Allah rato. Tapi kalau tidak mandang tempat jatuhnya lutut, ya agak gini. Tapi kalau mandang tempat jatuhnya lutut, kira-kira itu insya Allah rato. Antara leher sama punggung. Bagi orang yang normal loh ya. Kalau yang punggungnya bengkok ya ndak bisa lagi. Wong bengkok dulu waktu lurus nggak mau sholat. Cuman lagi ya bengkok-bengkok itulah sholat ya kan. Untung masih mau walaupun bengkok. Itu yang nomor 6. Harus ruko. Nggak sesusah itu ya kan. Wasabiu dan wasadisu dan nomor 5 tadi ya. Wasadisu dan yang nomor 6 itu atumakninah tumakninah. Tumakninah itu bagaimana sih Pak? Wah ya, adapun yang disebut tumakninah itu artinya itu anteng, diam. Itu sukunun, diam, badah harokatin, setelah bergerak-gerak fihi di dalam ruku. Tumakninah itu diam setelah bergerak fihi di dalam ruku, fi ruku'i. Wal ruku artinya di dalam ruku. Wal musonifu dan musonef yaj'alu menjadikan siapa musonef atau makninata kepada tumakninah fil arkani di dalam rukun-rukun ruknan sebagai rukun mustaqilan yang lain terpisah. Wa masa, dan demikian juga menjalankan itu juga siapa alaihi kepada termasuk rukun mustaqilah siapa Nawawi, Imam Nawawi fit tahqiqi di dalam kitab tahqiq. Wa ghairul musonifi dan selain musonif yaj'alha menjadikan tumakninah hayatan sebagai sunnah hayat tabiatan yang mengikuti lil arkani kepada rukun. Nah, ini yang beda antara rukun 13 dengan yang 17. Kalau yang 13 tumakninah dimasukkan ke mengikuti daripada rukuk dan tumakninah gitu. Makanya singkat dia jadinya 13. Bedanya seperti itu. Terus tumakninah itu gimana sih Pak? Tumakninah itu diam setelah bergerak. Seminimalnya berapa Pak? Seminimalnya sekadar lafaz subhanallah. Subhanallah. Atau sekedipan mata. Jadi usahakan begini. Ketika kalian rukuk ya, itu usahakan kan gini, Allahu Akbar. Ada diamnya, minimal satu kedip mata atau lafaz subhanallah. Itu sebagai rukun atau penentu sah dan tidaknya sholat gitu. Kalau yang umum ya sambil baca subhanallah 3 kali, itu lebih sempurna. Nah itu, jangan gini, Allahu Akbar, nggak ada diamnya. Itu namanya kita belum tumakninah. Kalau menurut fikihnya, sholat kita menjadi tidak afsah. Itu begitu. Tidak bisa dipahami itu ya. Nah. Wasabiu dan adapun yang ketujuh itu ar-raf'u minar ruku' wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.